Kenalkan nama saya Alif Khaira dengan NPM 2335 10435. Sini saya dari kelas 4F akan mempresentasikan apa yang telah saya buat dari UAS PBK. Nah, di sini saya ngebuat yaitu judulnya Sistem Informasi Akademik. Nah, ini yang saya buat kasus yang saya ambil. Nah, di sini ada penjelasan proyek. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, institusi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi. Nah, dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna meningkatkan kualitas layanan akademik dan efisiensi operasional. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah penerapan sistem informasi akademik atau SIKAD yang terintegrasi dan berbasis web. Nah, di sini kita bisa lihat atau bisa mencerna seperti banyak sekarang instansi sekolah kayak perguruan tinggi, institusi pendidikan, ya dia sudah menggunakan web. Jadi nggak ada lagi yang kayak masih berbasis rapor. Nah, sekarang tuh satu persatu udah memulai kayak dia web mainnya kayak ya ada yang lebih simpel kan karena kemajuan teknologi sekarang. Terus kita lanjut di sini ada deskripsi project. Nah, aplikasi sistem informasi akademik merupakan sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk membantu pengelolaan data akademik di lingkungan institusi pendidikan. Nah, seperti sekolah atau perguruan tinggi. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan framework Vue.js dan bantuan Vite sebagai Bundler Timewell CSS untuk tampilan antarmuka yang modern dan responsif. Nah, jadi yang saya buat ini nih dari dia menggunakan framework Vue.js, terus Vite, terus Tailwind CSS untuk tampilan antarmuka yang modern dan responsif. Ini saya ngebuat pakai tiga ini. Lanjut. Nah, saya langsung masuk saja ke fitur project karena kalau codingan nanti kita bisa lihat langsung dari Visual Studio Code yang sudah saya buat. Nah, di sini ada fitur project. Yang pertama ada dashboard. Nah, ini untuk menampilkan dashboard dengan tiga kartu informasi utama. Nah, yang pertama itu ada total mahasiswa, total mata kuliah, dan KRS aktif. Nah, ini untuk menunjukkan jumlah mahasiswa, yang ini untuk menunjukkan total mata kuliah, dan ini untuk menunjukkan ada beberapa KRS yang aktif. Lanjut aja kita ke data mahasiswa. Nah, di sini data mahasiswa tuh bentuknya seperti table ya. Di sini ada bentuknya table, ada NIM, nama, jurusan, semester, dan aksi. Nah, aksi ini untuk menghapus, mengedit, terus di sini kita juga bisa menambahkan di atas, mungkin karena screenshotnya kepotong. Tapi karena ini kita ngebuatnya database abal-abal, jadi dia bakal kriset, kriset, kriset. Dia bakal ngeriset sebagaimana kita sudah ngebuat codingannya. Kalau kita menambahkan database PHP main admin, mungkin di sini bakal lebih keren lagi lah hasilnya. Oke, kita lanjut aja ke kartu rencana tadi kasus. Nah, inilah dia kartu rencana studi. Nah, ini untuk menampilkan ringkasan data, untuk mengelola data mahasiswa, untuk mengelola KRS, kayak kita mengambil mata kuliah yang mana aja, terus di sini kita bisa ngedit, menghapus, gitu. Lanjut di sini ada KHS untuk memantau secara ringkas statistik penting, untuk mengelola data dasar mahasiswa, untuk mengelola KRS dan KHS, termasuk mencatat IP semester dan melihat detail nilai mata kuliahnya. Terus di sini ada jadwal kuliah. Nah, ini untuk kita buat orang yang akan menyusun mata kuliah. Jadi kita bisa melihat di sini C101A di sini mata kuliahnya ada algoritma, dosennya ada Dr. Ahmad Santoso. Dia di hari Senin jam 8 sampai jam 10 di ruangan A101. Nah, karena kita di sini point of view-nya atau POV-nya sebagai admin, jadi kita bisa mengedit. Bukan kita di sini bukan sebagai mahasiswa, tapi kita sebagai admin di sini. Kita tuh bisa mengedit jadwal kuliah ini. Terus di sini ada mata kuliahnya.
apa aja ada algoritma, struktur data, basis data, terus berapa SKS-nya untuk semester berapa aja gitu. Terus di sini laporan. Nah, laporan nih kita bisa melaporkan apa aja yang sudah kita buat salah gitu. Atau kita juga maksudnya laporan ini juga kita bisa udah apa aja yang sih yang udah kita ambil gitu mata kuliahnya. Terus kita bisa ekspor ke PDF gitu. Biar lebih seru kita langsung aja buka ke Visual Studio Code-nya saja. Sini saya sudah masuk ke Visual Studio Code. Jadi di sini ada login, terus ada username di sini, ada password. Nah, karena di sini nih saya nggak ngerti kenapa, jadi dia nggak keluar hasilnya. Jadi kita skip aja login. Terus di sini ada navbar. Terus untuk navbar nih ya sistem akademik dan admin sebenarnya. Terus ada sidebar. Nah, ini untuk dashboard mahasiswa. Terus untuk KRS, KHS, jadwal mata kuliah dan laporan. Kita langsung aja ke router. Di sini kita mengimport semua-semuanya yaitu import login, import dashboard, import mahasiswa, KRS. Karena kalau tidak diimpor, jadi dia tidak bakal tahu, tidak bakal jalan program yang ada di indeks ini dan yang ada di view juga tidak bakal jalan karena dia tidak diimpor. Kita lanjut aja ke dashboard. Di sini ada dashboard, total mahasiswa. Terus, oh ini codingan ini yang saya buat sesuai dengan yang ini tadi. Nih, total mahasiswa ada 120, total mata kuliah ada 45, terus KRS aktifnya ada 85. Jadi kita semuanya ngebuatnya ada di sini. Nih, total mahasiswanya ada 120, total mata kuliahnya ada 45, terus KRS aktifnya ada 85. Jadi di sini semua yang codingan yang ada pada tampilan pertama. Terus kita masuk ke jadwal. Nah, di sini jadwal nih kita ngebuat jadwal daripada codingan ini. Nah, ini kita ngebuat kode, kita ngebuat nama mata kuliah, terus siapa dosennya, terus hari apa, waktu, ruangan. Jadi codingan itu ada di sini semua. Kita ngebuat eh, jadwal kode, terus kita ngebuat jadwal mata kuliah, terus kita ngebuat jadwal dosen, jadwal hari, terus ada jam mulai, terus ada jam selesai, dan jadwal ruangan. Nah, di sini tuh include semuanya. Karena di sini ada ADD atau edit modal untuk kita ngebuat jadwal, terus untuk kita ngebuat kode, terus untuk kita ngebuat mata kuliah, terus dosen, terus kita ngebuat hari di sini. Nah, itu semuanya eh ber berkesambungan sama ini yang udah kita V4 kita udah ngebuat di sini. Terus inilah untuk pilihan harinya kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Cuman karena yang sudah saya bilang tadi karena ini cuman untuk simulasi doang, jadi saya ngebuatnya cuman 3 doang. Enggak saya buat banyak karena untuk sebagai contoh atau sebagai apa namanya? Sebagai eh, skema doang. Ini bisa berjalan apa enggak gitu. Jadi saya sudah ngebuat sedikit. Terus kita lanjut ke KHS. KHS tuh mana dia? Nah, ini ada KHS di sini untuk memantau secara ringkas, mengelola data dasar, mengelola kartu rencana studi dan mengelola kartu KHS. Nah, disinilah codingannya yang sudah saya buat. Nih, dia ada NIM, ada nama, ada semester,
IP semester, dan aksi. Jadi semuanya kita buat di sini. KS NIM, KS nama semester, dan IP semester. Sinilah kita deklarasikan semuanya kayak NIM, sini input, KS NIM, terus kita sudah mendeklarasikan semua variabel ini. Terus kita buat di detail nilai. Terus baru kita buat di sini nih kayak nilainya tuh jadikan huruf. Jadi A, terus B, C, D pakai value. Sini number, nilai SKS. Terus kita buat semuanya di sini. Nah, kita udah ngebuat name-nya siapa, namanya siapa, name-nya berapa, namanya siapa, IP semesternya berapa. Sudah ngebuat. Kita lanjut ke KRS sama seperti KHS tadi, cuman bedanya ini untuk kita menyusun. Terus ada laporan di sini, login, ada mahasiswa, ada mata kuliah di sini, ada not found. Ini untuk halaman-halaman yang tidak ditemukan, jadi dia kembali ke beranda. Nah, ini untuk truth di mata kuliah, login laporan di sini. Di sini. Jadi ada main.js-nya, ini app view, saya menggunakan Tenwheel dan ini Picket Johnson-nya. Ini ada post CSS, ada file config. Nah, kita bisa langsung coba aja ya untuk menampilkan daripada outputnya. Ntar kita tunggu dulu. Lumayan lama ya. Nah, ini untuk hasil daripada output yang sudah saya buat. Pertama tuh ada total mahasiswa, terus ada total mata kuliah, KRS aktif. Nah, di sini ada mahasiswa. Nah, maksud saya tadi tuh ini codingan ini nih nggak bakal pernah eh, apa yang udah kita rubah, apa yang udah kita hapus, begitu kita keluar, dia pasti kembali. Kita bisa coba kayak gini. Nah, ini kan hilang nih. Kita klik KRS, kita kembali, dia bakal kembali seperti semula karena di sini kita menggunakan database abal-abal. Jadi kita kalau misalnya mau dibuat lebih kompleks lagi, mungkin kita bisa menggunakan di sini PHP untuk sistem database-nya. Tapi di sini semua fungsinya berjalan dengan baik. Kita bisa buat di sini dia semester 2. Terus namanya kita ubah jadi nama saya sendiri pribadi. Nah, atau oh ini zaman teknik informatika gitu. Kita bisa coba di sini teknik mesin. Semuanya berfungsi dengan baik. Kita bisa tambah mahasiswa NIM-nya dengan namanya ini. Terus jurusannya kita buat elektro. Dia di semester 4. Nah, bisa. Ya cuman resikonya yang kayak tadi karena dia nggak bagus sistem eh database-nya. Jadi kita harus memainkannya dari ini codingan. Kita bisa balik ke sini cari mahasiswa di mana dia ya, di sini kita bisa ganti, di situ untuk nama-nama mahasiswanya. Terus kita lanjut aja ya ke kayak ke KHS. Nah, di sini nih kita bisa edit. Nah, misalnya statusnya kita buat ditolak, terus jaringan komputer satu di struktur data algoritma di semester 1. Nah, namanya kita buat nama saya. Ini ibaratnya kita ngulang ya, atau kita tambahkan satu lagi mata kuliahnya, yaitu ada di pemrograman web pada semester 2.
cepat. Nah, bertambah. Nah, ini ibaratnya satu SKS ini praktikum doang. Nah, ini teori. Nah, ini kita bisa hapus. Atau kita hapus, kita bisa buat satu lagi di sini. Nah, namanya kita buat nama saya saja. Terus kita di semester 4. Ini kita ambil di sini jaringan komputer 3 SKS. Terus kita ambil di sini struktur data 2 SKS. Sama satu lagi programan web kita ambil 3 SKS juga. Satu saya disetujui. Nah, bakal keluar seperti ini. NIM-nya. Terus kita bisa tambahkan lagi, kita bisa edit tadi. Kalau saya tadi udah edit, kita misalnya ini kayaknya nggak perlu deh. Nah, jadi dua. Nah, untuk KHS juga sama seperti itu, bisa di detail, kita bisa lihat secara detail di sini namanya siapa, dia semester berapa, IP semester, terus ini, terus ini bisa diedit, jadi IP semesternya kita bisa buat 399. Nah, dan ini bisa kita hapus. Semuanya berfungsi dengan baik. Di sini ada jadwal, kita bisa tambahkan jadwal, kode CS, mata kuliah. Mata kuliahnya kita bisa buat pemrograman web, terus nama dosennya siapa ya? Kita buat coba buat saya hari Senin di ruangan 109. Jamnya kita mulai agak sore ya, jam kelarnya kita buat random aja. Eh, Nah, jadi kan dosennya saya. Nah, jadi kita di sini juga bisa hapus. Karena POV daripada output saya ini kita sebagai admin di sini. Ini sama mata kuliah kita juga bisa tambahkan sendiri tadi kan kayak tadi. Kita coba ya. SKS kita buat 10 SKS biar padat kan. Jurusannya kita di teknik mesin. Nggak bisa cok. Jadi kita bisa buat di sini. Nah, SKS dan di sini bisa dihapus semua. Oke, terus di sini ada laporan. Laporannya untuk mata kuliah. Ketika, nah, ini. Nah, ini yang ada di semester 3. Terus kita ekspor. Cuman saya belum coba. Nah, ini untuk eh, kuliah elektro semester 1 terapkan. Tidak ada. Oke. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan mungkin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.